Halo sobat pendengar, selamat datang di podcast Creative Talk episode 2. Gimana nih kabarnya? Semoga dimanapun kita berada selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan juga kesejahteraan. Nah, pada podcast Creative Talk episode 2 ini, kita akan membahas mengenai serba-serbi kepenulisan bersama Fionasi, author dari 4 novel Dreamy dengan lebih dari 6.000 readers. Wah, bakalan seru banget nih ya sobat pendengar podcast kali ini. Yuk langsung aja untuk membahas tema menarik ini. Aku bakalan ditemani sama narasumber yang luar biasa banget, yaitu Mbak Fionasi. Halo Mbak Fiona. Halo, Gimana kabarnya nih Mbak Fiona? alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Mbak ya. Mbak Fiona sekarang di mana Mbak? Di Jember atau Di Jember ya, di Jember? Di rumah nggak ya Mbak? kemana-mana. PPKM ya Mbak ya? Iya. Oh ya sobat mendengar, Mbak Fiona ini selain author dari 4 novel Dreamy yang membacanya udah lebih dari 6.000 readers, beliau ini juga merupakan kepala divisi internal Sahabat Perpustakaan Kepengurusan 2018-2019. Nah, keren banget ya, jadi nggak hanya aktif nulis tapi juga aktif di Sahabat Perpustakaan. Sebelumnya, buat para sobat pendengar yang belum tahu apa itu Dreamy, Dreamy itu merupakan salah satu aplikasi buat nulis dan baca novel di smartphone Android dan juga iPhone. Contoh aplikasi serupanya tuh seperti Wattpad. Sebelum masuk lebih jauh bahas tema kita kali ini, aku mau tanya nih Mbak Fiona ini udah aktif di nulis di Dreamy sejak kapan sih Mbak? Monggo. Aku aktif nulis di Dreamy itu sejak Februari tahun kemarin. Februari tahun kemarin, 2020 ya berarti Mbak? Iya, satu tahun 6 bulan. Singkat tapi udah lumayan banyak ya Mbak ya yang baca. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, terus Mbak Fiona ini kan nulisnya di Dreamy ya Mbak ya. Kenapa nih Mbak alasan Mbak Fiona lebih memilih atau berkecimpung di Dreamy daripada kayak Wattpad seperti itu, aplikasi e-novel? Oke. Monggo. Sebelumnya aku mau ngasih tahu ya, kalau semuanya Dreamy ini platform yang ada di bawah perusahaan Steri PTE Ltd yang berada pusatnya itu di Singapura. Nah, ini aplikasi yang kayak mereka tuh pusatnya memang Dreamy gitu, tapi dia tuh punya subunit di setiap negara. Nah, e-novel ini yang itu bagian novel bahasa Indonesia. Jadi kayak Dreamy sama e-novel tuh bukan dua hal yang berbeda. Jadi mereka tuh sama satu perusahaan gitu. Oh, berarti Dreamy sama e-novel tuh sama ya Mbak ya? Tapi beda aplikasi gitu ya? Iya benar. Yang beda itu kayak Noveltoon, Webtoon gitu tuh. Oh iya, Noveltoon itu yang dari itu yang dari Line itu Mbak, bukan ya? Enggak, bukan. Oke. Terus Mbak Fiona milih di Dreamy itu kenapa Mbak? Apa lebih enak? Monggo. Alasannya mungkin karena waktu itu diajak temen ya. Salah satu teman jurusanku itu merupakan penulis Dreamy bahasa Indonesia. Jadi waktu itu Dreamy itu belum dikenal luas kayak sekarang. Masih sebuah platform asing yang bikin aku ragu untuk nulis di sana. Dan waktu itu Dreamy masih baru aja membuka pasar ke novel bahasa Indonesia. Penulis bahasa Indonesianya juga gak banyak-banyak amat. Apalagi ditambah waktu pertama kali aku disuruh cek platform ini, jenis-jenis novelnya itu rata-rata 18+. Kaget dong aku. Iya, ternyata aku soalnya aku bukan orang yang bisa nulis kayak gitu. Jadi tapi setelah diyakinkan nih sama temanku, nih ayo coba kapan lagi kan gitu.
akhirnya aku mantep buat memulai dunia kepenulisan di Dreamy. Karena benefitnya juga banyak dan tidak ada hal yang memberatkan penulis, kayak target sebulan harus berapa ribu kata, ataupun ketentuan dan kontrak yang agak merugikan penulis seperti platform lainnya. Ada lah ya, gak usah aku sebutkan di sini. Tapi sekarang udah banyak penulis bahasa Indonesia kok di Dreamy, dan Dreamy seperti yang aku sebutkan tadi sudah mempunyai subunit platform khusus bahasa Indonesia yaitu e-novel. Jadi gak perlu khawatir lagi novel kita nanti ketimbun sama novel-novel luar. Jadi Dreamy ini udah punya komunitas ya Mbak ya, komunitas Dreamy Indonesia gitu ya Mbak ya aplikasinya. Iya. Ada yang buat di Thailand, ada yang luar negeri juga, jadi ya benar. Di Cina ada. Nah sebelumnya Mbak Fiona ini udah pernah nulis kayak di aplikasi lain gitu Mbak, apa baru kalau nulis novel digital tuh baru di sini atau pernah nulis di apa Wattpad atau apa gitu Mbak? Belum pernah ya Mbak? Aku malah belum pernah ya, kalau secara digital belum pernah ngupload kayak di Wattpad itu. Malah aku itu ngupload ke Wattpad karena buat promosi dari Dreamy, jadi aku upload di Wattpad, terus paling cuma berapa episode, setelah itu ya udah biar lanjut di Dreamy gitu. Oh iya, aku pernah sih Mbak baca di Wattpad tuh ya Mbak, kayak lanjut di Dreamy atau lanjut di aplikasi apa gitu, banyak kayak gitu ya Mbak. Iya. Beberapa episode terus lanjut ke sini. Iya, itu salah satu upaya promosinya penulis. Terus Mbak, kan aku baca-baca ya Mbak, cari-cari informasi Dreamy ini juga dia ngasih itu Mbak uang fee, kayak dapat kalau nulis nanti dapat uang fee. Nah itu apa juga termasuk keuntungan nih Mbak kalau nulis di Dreamy? Iya benar. Jadi sekarang kan banyak banget kan platform menulis itu, benefitnya juga macam-macam, aturan juga macam-macam. Dan menurutku sejauh ini dari aku yang tahu, benefit dari Dreamy ini lebih mudah, lebih banyak juga. Untungnya sih hitungannya dolar, jadi gitu. Mantul ya Mbak ya. Kalau yang aplikasi atau platform lain itu kebanyakan nggak dolar ya Mbak ya, kayak kebanyakan pakai rupiah gitu. Iya, ada yang rupiah, tapi kalau platform yang dari luar itu rata-rata dolar. Udah dapat berapa nih Mbak dari Dreamy? Sekitar 700.000 lah. Wow. Itu lebih dari lumayan ya teman-teman. Jadi buat sobat-sobat pendengar yang mau nambah uang jajan bisa banget nih buat langsung mulai nulis di Dreamy kayak Mbak Fiona ini. Lumayan tuh Mbak, 700.000 ya. Enggak dong, 700 biasa. 700.000 Mbak. Kan dolar. Oh iya sih, $700 ya teman-teman. Iya benar-benar. Jadi itu ya Mbak ya, Mbak Fiona ini lebih milih di Dreamy karena keuntungannya lebih banyak daripada aplikasi-aplikasi yang lain. Nah terus nih Mbak, Mbak Fiona ini kan sudah nulis 4 novel ya Mbak ya, dan judulnya ada Mountain of Lies, Mountain of Wishes, Eternity, sama Mountain of Truth. Nah kenapa nih Mbak Fiona ini pilih tema atau genrenya novel itu history, romance, fantasy? Soalnya menurut aku sendiri nih Mbak ya, history itu udah kompleks, apalagi ditambah history, romance, dan fantasy campuran dari ketiga itu sangat-sangat kompleks. Nah menurut Mbak Fiona sendiri nih Mbak, apa yang jadi opini Mbak Fiona buat tertarik banget berkecimpung di novel yang bertemakan history, romance, fantasy? Monggo Mbak. Menurutku ini lebih ke bagaimana aku mengenal diriku sendiri sebagai penulis ya. Hal penting sebelum memulai kepenulisan menurutku adalah memahami diri sendiri.
genre apa yang bisa kita jalani dan kita enjoy dalam menulisnya. Bukan berarti gak boleh nulis genre lain ya, boleh aja, tapi buat menjadi penulis yang dikenal menurutku harus membranding diri sendiri. Salah satu alasan aku menulis fantasi historical romance mungkin karena sejak kecil aku suka berfantasi, apalagi ditambah aku suka drama bersetting sejarah, intrik dan drama serta hal-hal bertemakan masa lalu membuat aku tertarik dan menurutku lebih mudah membuat konfliknya, menurutku ya. Karena beda-beda setiap penulis. Aku sempat mencoba beberapa kali membuat setting modern, tapi entah kenapa aku ngerasa gimana ya, itu bukan aku banget gitu. Gitu ya, aku gak enjoy dan aku lama-kelamaan ngerasa bosen kan. Kalau romance perkantoran apa gitu susah ya, kayak apa buat konfliknya tuh palingan klise lah, kebanyakan menurutku. Jadi nggak tahu lah, jadi akhirnya aku milih ini, terus memutuskan untuk membranding diriku sendiri dengan genre ini. Wow, keren banget ya sobat-sobat pendengar, udah dengar sendiri jawaban dari Mbak Fiona. Jadi yang pertama itu harus sesuaiin sama diri kita ya Mbak ya, sesuaiin passion sama maunya kita nih, mau genrenya apa. Kalau nggak sesuai itu nanti tambah bosen ya Mbak ya, kalau nulisnya macet di tengah jalan, tambah nggak sia-sia. Jadi teman-teman semua, sobat-sobat mendengar yang mau mulai harus tentuin dulu nih genre apa yang sesuai sama kalian, nanti kalian bisa langsung cus nulis. Nah lanjut nih Mbak, Dreamy ini kan kata Mbak Fiona tadi kan masih itu ya Mbak ya, sekarang udah rame sih ya, cuman kebanyakan orang-orang tuh tidak terlalu tahu gitu ya sepengetahuan saya. Ada nggak sih Mbak tips-trik khusus buat para pemula yang mau terjun ke Dreamy? Karena tadi kan Dreamy udah bisa ngasilin uang juga ya Mbak ya, uang jajan, terus keuntungannya banyak. Tips-trik dari Mbak Fiona sendiri buat pemula yang ingin berkecimpung atau nulis di Dreamy, monggo Mbak Fiona. Tips dan trik khusus, mungkin yang utama adalah kesabaran ya, karena proses dari sejak mengajukan sinopsis hingga di ACC kontrak itu lumayan banyak stepnya dan waktu yang nggak singkat. Jadi pertama kita akan mengajukan sinopsis ke editor kita, lalu menunggu sinopsis itu di ACC oleh pusat. Kemudian setelah diumumkan, kita bisa mengupload 3.000 kata untuk mengajukan kontrak. Baru setelah kontrak di ACC, kita bisa menulis sampai akhir. Karena di Dreamy sebelum cerita di kontrak, chapter novel meskipun sudah diupload oleh kita nih penulis, belum dapat dibaca oleh pembaca. Selain itu, untuk kalian yang baru saja jadi penulis Dreamy, jangan khawatir jika jumlah pembaca masih sedikit. Gak apa-apa kok, pembaca akan datang seiring bertambahnya chapter. Yang sabar aja. Kemudian berikutnya triknya kembali lagi seperti jawaban sebelumnya ya, karena di Dreamy itu pasar lebih banyak ke genre romance. Nah, bukan cuma di Dreamy sih, Indonesia pasarnya romance. Kamu harus memilih genre yang cocok untuk kamu tulis dan membranding dirimu sendiri. Contoh, di Dreamy ada yang membranding dirinya sebagai penulis novel Islami, novel fantasi, novel romance, dan lain-lain. Di dunia pemasaran novel, ada 2 jenis, arus biru atau arus merah. Arus merah adalah genre yang banyak diminati, seperti romance. Tapi, arus merah ini artinya banyak sekali penulis yang juga nulis genre itu. Untuk survive di arus merah, kamu harus punya sesuatu yang berbeda daripada penulis lainnya, yang bisa membuat kamu menonjol. Cerita apa nih yang menonjol? Kayak CEO, tukang pijit kah? Iya, cerita tuh banyak CEO ya Mbak ya. Iya, jadi bikinlah sebuah cerita yang agak nyeleneh apa gitu. Itu mungkin bisa bikin kamu menonjol ya di arus merah. Di lain sisi, arus biru adalah genre yang jarang orang suka. Contoh, misteri, horor, fantasi. Penulisnya pun nggak sebanyak penulis di arus merah. Tapi, hal yang bisa disyukuri di arus biru adalah arus yang lebih tenang. Karena
persaingan dalam menulis tidak terlalu ketat seperti di Arus Merah dan pembaca Arus Biru meskipun sedikit rata-rata setia. Jadi tanyakan sama dirimu sendiri sebelum nulis di Dreamy, kamu mau menjadi penulis yang seperti apa? Iya Mbak, jadi di Dreamy itu yang pertama pengajuan sinopsis ya Mbak ya, terus di ACC terus tanda tangan kontrak ACC gitu ya Mbak ya. Bener. Nah keren banget penjelasannya Mbak Fiona tadi teman-teman ya. Ada rebranding diri dulu yang pertama, terus harus tahu mau nulis di Arus Biru atau Arus Merah. Yang Arus Biru itu temanya kayak horor, fantasi, misteri. Tapi dia itu kebanyakan penulisnya itu bersifat setia gitu sama ceritanya. Kalau di Arus Merah itu kebanyakan romance dan juga banyak persaingan, jadi harus punya rebranding diri yang khusus supaya bisa menarik para readers. Nah lanjut nih Mbak, terakhir pesan-pesan buat para sobat pendengar, tips-tipsnya atau advice-nya juga supaya kita nih bisa produktif nulis gitu Mbak, kayak Mbak Vio. Karena banyak nih Mbak ya anak-anak yang macet di tengah-tengah, apalagi sekarang masa pandemi itu banyak malesnya, udah nulis beberapa lembar tapi tengah-tengah macet terus akhirnya sia-sia. Mau Mbak advice atau pesan-pesannya buat sobat pendengar supaya bisa produktif nulis terus kayak Mbak Vio ini? Oke, ini selalu merupakan pertanyaan ya. Jujur aja aku juga sering kok macet kayak gitu. Kalau lagi ngeblank, kita bisa aja gak mood buat lanjut nulis kan ya. Kalau aku sendiri, waktu aku udah gak mood, aku bakalan berhenti dan gak maksain. Soalnya kenapa? Cerita yang dihasilkan karena dipaksa, menurutku gak bagus juga. Iya kan? Iya benar. Benar, soalnya gak ada soul di sana. Sebuah cerita tuh harus ada jiwa di sana menurutku. Jadi kalau kita gak mood, gak ada dah. Gak masuk. Nah kalau aku sendiri, waktu aku udah gak mood, aku itu berusaha membangun mood. Jadi contohnya, aku mau nulis adegan paling sedih dan tragis nih. Aku membangun mood itu dengan mendengarkan musik. Musiknya tuh musik sedih gitu loh. Terus gitu ya. Maknai liriknya, imajinasikan kamu di karakter itu. Biasanya itu bisa sih. Kalau kita gak moodnya tuh agak-agak banget, kayak agak parah banget gitu. Tapi yang paling efektif itu adalah ketika kamu punya tujuan yang ingin dicapai dan target penyelesaian pada diri sendiri. Nah, untungnya di Dreamy ini ada opsi namanya daily writing. Jadi kamu tuh nulis setiap hari dan harus menyelesaikan 50.000 kata dalam sebulan. Hanya boleh libur 2 hari. Dengan melaksanakan daily, benefitnya juga lebih banyak. Jadi ini kayak opsional gitu loh, bukan kayak penekanan dari Dreamy ini, tapi opsional aja. Jadi kalau kamu milih buat melaksanakan daily writing ini, kamu bisa punya motivasi gitu untuk menyelesaikan tulisan kita dalam sebulan itu bisa 50.000 kata. Aku aja kaget waktu itu, kayak nggak nyangka banget aku bisa nulis 50.000 kata dalam 1 bulan. Mbak Fiona pilih yang itu ya Mbak, target yang 50.000 tadi ya Mbak ya di Dreamy? Iya, pernah kemarin 2 bulan kemarin kayaknya. Itu pilihannya apa aja Mbak? Di Dreamy itu ada yang 50.000 per bulan, terus yang itu yang daily Mbak, yang 50.000. Jadi di Dreamy tuh pilihannya cuma ada 2, komplit cerita sama ongoing. Nah, yang komplit cerita nih biasanya rata-rata penulis famous dari Wattpad yang udah pembacanya udah 1 juta gitu tuh. Nah, dan udah tamat di Wattpad, akhirnya dia ngajukan kontrak di Dreamy itu untuk cerita komplit. Nah, itu benefitnya itu apa ya?
kayak menurutku ya, Iya, menurutku itu lebih banyak yang ongoing. Jadi kayak ongoing tuh ya kayak aku sebutkan tadi, kalau ongoing tuh prosesnya tuh dari ACC sinopsis dan lain-lain. Jadi bukan cerita yang ada di Wattpad atau di mana-mana gitu. Original kita yang baru kita bikin sinopsisnya, kita daftarkan ongoing. Nah, itu baru setelah kita kontrak, udah ACC nih, udah tanda tangan kontrak. Nah, itu kita langsung bisa tuh daily, kebesokan harinya langsung kita upload sampai 1 bulan. Itu nggak boleh berhenti. Nah, bulan depannya udah cair krunya. Gitu ya Mbak ya. Wow. Iya. Keren. Jadi di Dreamy ini teman-teman ada yang daily ya Mbak ya, ada yang daily, ada yang atau ongoing, sama juga ada yang konflik. Nah, itu teman-teman, sobat-sobat pendengar, tips trik dari Mbak Vio terkait supaya kita nggak berhenti atau nggak gitu macet nulisnya. Jadi teman-teman harus ngebangun mood dulu. Kalau berhenti nggak apa-apa, tapi take rest gitu ya Mbak ya, take rest, terus bangun mood, bangun jiwanya buat bisa nulis lagi. Tapi bukan berarti malas-malesan ya Mbak ya. Iya. Cari inspirasi, baratnya cari inspirasi dulu. Nah, sobat mendengar, menarik banget kan ya pembahasan kita kali ini. Kita bisa dapat banyak ilmu baru terkait dengan serba-serbi kepenulisan, khususnya menulis novel di aplikasi Dreamy. Sebelumnya terima kasih ya buat Mbak Vio udah mau meluangkan waktu buat episode Creative Talk 2 ini. Makasih Mbak Vio. Iya, sama-sama. Semoga bermanfaat. Amin. Semoga Mbak Vio juga sukses terus tulisnya. Lanjut karya novel selanjutnya ya Mbak ya. Tunggu. Kuliahnya juga lancar. Oh ya, buat sobat pendengar yang belum baca novelnya Mbak Vio di Dreamy, langsung aja baca novelnya di Dreamy. Dan jangan lupa kasih favorit atau love itu sebagai dukungan buat karyanya Mbak Vio untuk Mbak Vio berkarya terus. Nantikan terus Creative Talk Podcast episode-episode selanjutnya yang juga gak kalah menarik dengan tema dan narasumber yang pastinya keren-keren. Buah mangga, buah stroberi, sampai jumpa dan salam literasi.